Pernahkah kamu berpikir, bagaimana seseorang bisa berubah dari tidak punya apa-apa menjadi miliarder? Apa rahasia mereka? Apakah mereka hanya beruntung, atau ada strategi yang bisa kita pelajari? Di dunia ini, ada banyak orang yang memulai hidup mereka dalam kemiskinan. Mereka tidak punya uang, tidak punya koneksi, bahkan harus berjuang hanya untuk makan sehari-hari. Tapi mereka memiliki satu hal yang lebih berharga dari uang, ketekunan dan visi. Hari ini, kita akan membahas kisah nyata dari beberapa miliarder dunia yang dulu tidak memiliki apa-apa, tetapi berhasil membangun kerajaan bisnis mereka dari nol. Kita mulai dari seorang pria yang dulu hidup dalam kemiskinan, dan bahkan sempat menjadi tunawisma, Howard Schultz, pendiri Starbucks. Howard lahir dalam keluarga miskin di Brooklyn, New York. Ayahnya hanyalah seorang buruh, dan mereka sering kesulitan membayar tagihan. Pada satu titik, keluarganya tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Howard kecil sering merasa minder karena teman-temannya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi satu hal yang membedakan Howard dari yang lain, ia memiliki mimpi. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Dengan beasiswa, dia bisa masuk ke universitas dan bekerja keras untuk mencari peluang. Setelah bekerja di sebuah perusahaan kopi kecil, dia menemukan ide besar, mengubah cara orang menikmati kopi, menjadikan kopi sebagai pengalaman, bukan sekadar minuman. Itulah awal mula Starbucks yang kita kenal sekarang. Orang-orang sukses tidak hanya bekerja keras, mereka juga berpikir cerdas. Mereka memahami bahwa uang harus dikelola, dikembangkan, dan diinvestasikan dengan benar. Contohnya adalah Jack Ma, pendiri Alibaba. Jack Ma gagal dalam banyak hal sebelum sukses. Dia pernah melamar pekerjaan di KFC dan ditolak, bahkan dari 24 orang pelamar, dia satu-satunya yang tidak diterima. Dia juga gagal masuk universitas berkali-kali, tapi satu hal yang membuatnya berbeda, dia tidak menyerah. Ketika internet mulai berkembang, Jack Ma melihat peluang. Dia tidak memiliki latar belakang teknologi, tidak punya uang banyak, tetapi dia memiliki visi, membangun e-commerce terbesar di Cina dengan modal kecil dan kepercayaan dari teman-temannya. Dia membangun Alibaba dari apartemennya. Sekarang, Alibaba menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Lalu, bagaimana orang-orang ini bisa mempertahankan dan mengembangkan kekayaan mereka? Ada 3 prinsip utama yang mereka gunakan. Mereka menginvestasikan uang mereka. Orang kaya tidak hanya menyimpan uang di bank, mereka menggunakannya untuk membeli aset yang terus bertambah nilainya, seperti properti, saham, dan bisnis. Mereka memahami risiko dan tidak takut gagal. Kegagalan bukan akhir, tetapi pelajaran. Seorang miliarder rata-rata pernah mengalami kegagalan bisnis sebelum menemukan kesuksesan besar. Mereka membangun jaringan dan tim yang kuat. Tidak ada orang yang sukses sendirian. Mereka tahu pentingnya bekerja dengan orang-orang terbaik dan membangun jaringan yang luas. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dari para miliarder ini dalam kehidupan kita? Mulai dengan mimpi yang jelas. Orang-orang sukses selalu memiliki tujuan yang besar dan mereka tahu arah yang ingin mereka capai. Terus belajar dan beradaptasi. Dunia berubah dengan cepat. Jika ingin sukses, kita harus terus belajar dan tidak takut mencoba hal baru. Jangan takut gagal. Setiap miliarder pernah gagal, tetapi mereka tidak berhenti. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Gunakan uang dengan cerdas, jangan hanya menabung, tapi investasikan uangmu agar bisa berkembang. Mungkin kita belum kaya sekarang, tapi dengan pola pikir dan tindakan yang benar, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita juga bisa mencapai kesuksesan. Kisah sukses mereka bukan hanya sekadar inspirasi, tetapi juga bukti bahwa siapapun bisa sukses, termasuk kamu. Howard Schultz dulu hanyalah anak miskin dari Brooklyn. Jack Ma pernah ditolak berkali-kali sebelum akhirnya membangun Alibaba. Mereka memulai dari nol, dan sekarang mereka menjadi miliarder. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu? Apakah kamu akan diam dan hanya bermimpi, atau kamu akan mulai bertindak? Jika mereka bisa, kenapa kamu tidak? Bagaimana kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik? Menabung dan mengelola uang adalah kunci,
untuk mencapai kebebasan finansial. Berikut adalah beberapa kiat sukses yang bisa kamu terapkan. 1. Terapkan prinsip 50-30-20. Atur pengeluaranmu berdasarkan prinsip ini. 50% untuk kebutuhan dasar makanan, sewa rumah, transportasi. 30% untuk keinginan hiburan, belanja, hobi. 20% untuk tabungan dan investasi. Jika kamu bisa menyisihkan lebih dari 20% untuk tabungan dan investasi, itu lebih baik. 2. Buat rekening terpisah. Salah satu kesalahan terbesar dalam menabung adalah mencampurkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan uang yang harus ditabung. Solusinya adalah membuka rekening khusus untuk tabungan agar uang tersebut tidak tergoda untuk digunakan. 3. Mulai investasi sejak dini. Uang yang hanya ditabung nilainya akan tergerus inflasi. Sebagai gantinya, cobalah untuk berinvestasi. Pilih investase yang sesuai dengan profil risiko kamu, seperti reksadana untuk pemula, saham untuk keuntungan jangka panjang, properti jika memiliki modal lebih besar. 4. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Terkadang, kita tidak sadar berapa banyak uang yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting, misalnya, membeli kopi mahal setiap hari, berlangganan layanan streaming yang jarang digunakan, atau makan di luar terlalu sering. Mulailah mencatat pengeluaran dan cari tahu bagian mana yang bisa dikurangi. 5. Tetapkan target tabungan. Menabung akan lebih efektif jika kita memiliki target yang jelas, misalnya, menabung 10 juta rupiah dalam 6 bulan untuk dana darurat. Mengumpulkan 50 juta rupiah dalam 1 tahun untuk modal usaha. Dengan target yang spesifik, kita jadi lebih termotivasi untuk mencapainya. 6. Hindari hutang yang tidak produktif. Berhutang untuk investasi atau usaha bisa jadi baik, tetapi berhutang untuk membeli barang konsumtif adalah kesalahan besar. Jangan sampai terjebak dalam hutang kartu kredit atau pinjaman online yang berbunga tinggi. 7. Tingkatkan sumber penghasilan. Jika ingin menabung lebih banyak, salah satu cara terbaik adalah meningkatkan penghasilan. Carilah peluang kerja sampingan, bisnis kecil, atau investasi yang bisa memberikan penghasilan tambahan. Langkah pertama menuju kesuksesan adalah mulai bertindak sekarang. Atur keuanganmu, sisihkan uang untuk investasi, dan terus belajar agar bisa mencapai kebebasan finansial. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu ingin lebih banyak tips sukses dan kisah inspiratif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.